Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari pecahan untuk kelas 7 ya. Nah, di sini ada 4 buah soal yang akan kita bahas. Untuk soal pertama, perhatikan di situ tentukan hasil dari, saya ngerjain satu persatu ya. Kita yang bahas yang A dulu ya. Yang A itu adalah 3/8. Nah, itu kita kurang 1/4. Langkah pertama, karena ini penjumlahan dan soal pengurangan pecahan, berarti kita harus cari KPK-nya dulu ya. KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Karena 8 itu bisa dibagi 8 dan juga bisa dibagi 4. Nah, berarti KPK-nya 8 ya. Nah, saya buat ininya dulu ya. Ini kan per dikurang per ya. Kerangkanya dulu ya. Kemudian KPK-nya adalah 8. Saya tulis di sini 8. Nah, kemudian kita cari bagian pembilangnya ya. Perhatikan di sini 8 kita bagi dulu sama 8 ya. 8 dibagi 8 kan 1. Kemudian kita kalikan ke atas 3. 1 kali 3 adalah 3 ya. Berikutnya 8 dibagi sama 4. Kemudian dikali 1. 8 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 1 itu adalah 2 ya. Jadi dibagi dulu baru dikali ya. 8 bagi 4 2. 2 kali 1 adalah 2. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, baru kita proses yang bagian atasnya ya, atau pembilangnya. 3 dikurang 2 itu adalah 1/8-nya kita pindahin. Jadi 1/8. Berarti untuk jawaban yang A adalah 1/8. Jadi untuk penjumlahan pengurangan harus disamain ya penyebutnya ya. Kalau sudah disamain, baru kita hitung. Oke, kita lihat yang untuk B. Di situ ada 7/30. Saya tulis ulang ya, 7/30 ya. Ditambah 3/20. Kemudian dikurang 4 1/4. Nah, kita lihat, perhatikan. Nah, di sini saya akan ubah dulu ke pecahan biasa ya. Kenapa? Karena di sini dikurang 4 1/4 nih. Jadi lebih mudah, kita harus dijadikan pecahan biasa dulu ya. Kita jadikan pecahan biasa. 7/30 ditambah 3/20 kemudian dikurang untuk dijadikan pecahan biasa. Ini dikalikan dulu ya. 4 kali 4 kemudian ditambah 1 ya. 4 kali 4 kan 16. 16 ditambah 1 itu adalah 17. 17/4. Nah, kemudian kita cari KPK lagi ya. Samain penyebutnya. Ini kan 30, 20, 4. Ini nggak boleh langsung kita tambahin ya. Jadi harus disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Berapa KPK dari 30, 20, sama 4? Kita pikir-pikir lagi. Bilangan berapa sih yang bisa dibagi 30, bisa dibagi 20, sama bisa dibagi 4? Nah, itu adalah 60 ya. Nah, berarti KPK-nya adalah 60. Kita bikin kerangkanya dulu ya. Ini per, ditambah per, kemudian dikurang per. 60, 60, 60 ya. Kenapa sih 60? Karena 60 itu bisa dibagi 30, bisa dibagi 20, dan bisa dibagi 4 gitu ya. Jadi KPK-nya adalah 60. Kita lihat 60 dibagi 30 itu hasilnya 2, kemudian dikalikan 7 ya. 2 kali 7 adalah 14. Tulis seperti yang kayak satu tadi ya, nomor 1 ya, dibagi dulu baru dikali. 60 dibagi 20 itu adalah 3, kemudian 3 kali 3 itu adalah 9. Lanjut, 60 dibagi 4 itu 15 ya. 60 dibagi 4 kan 15. 15 dikali 17. Nah, ini kita hitung dulu ya. 15 kali 17. Kita hitung 7 kali 5 35. Ini 10, 1 kali 5 5, 1 kali 1 1, 5 5, 2 ya, 255 ya. Nah, ini berarti hasilnya 255. Ya, 60 dibagi 4 kan 15. 15 kali 17 adalah 255. Ini 5 ya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung. 14 ditambah 9 itu kan berapa? 23 ya.
23 per 60. Kemudian dikurangin sama 255 per 60. Nah, ini berarti konsep kayak bilangan bulat ya. 23 dikurang 255. Itu berarti kayak apa, minus ya hasilnya ya. 23 dikurang 255 itu minus. Minus berapa? Nah, berarti kita kurangin 255 dikurang 23 ya. Nah, ini kurangin 5 kurang 3 adalah 2, ini 3, ini 2 ya, 232. Berarti minus 232 per 60-nya kita pindahin ya. Nah, begini. Nanti berarti kita harus pelajarin lagi nanti ya, cara mencari KPK gitu ya. Terus sama dipelajari lagi bilangan bulatnya ya. Nah, setelah sampai sini selesai ya. Ini kemudian jadikan pecahan campuran ya. Biasanya kita jadikan pecahan campuran untuk lebih sederhana gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini artinya kalau dijadikan pecahan campuran, atas dibagi bawah ya. Nah, kita lihat di sini 232 kan dibagi 60 nih. Ini minus ya. Nah, ini kita bagi pakai susun ke bawah. Susun ke bawah ya. 232 dibagi 60. 232 dibagi 60 yang mendekati itu adalah 60 kali 3 ya. Kalau 60 kali 4 kan 240, kebanyakan. Jadi kali 3. 60 kali 3 adalah 60 kali 3 adalah 140. 180, terus dikurangin. Ini 2, ini 5 ya. Oke, berarti jawabannya adalah dapatnya 3 ya. Berarti dapatnya 3 ya. Kita tulis di sini. Minnya kita pindahin. Dapatnya 3 ya, dapatnya 3. Kemudian sisanya kan 52 nih. Sisanya kan 52. Nah, ini berarti saya tulis di sini atasnya sisanya 52 per 60-nya dipindahin, gitu ya. Nah, jadi minus 3, 52 per 60. Kemudian, nah ini kita sederhanain lagi ya. Menjadi, kalau kita sederhanain jadi gimana nih? Minus 3. Ini 52 sama 60-nya bisa saya kecilin ya. Sama-sama kita bagi berapa? Bagi 4 ya. 52 kan bisa dibagi 4, 60 juga bisa dibagi 4 kan. 52 dibagi 4 itu adalah 13, dan 60 bagi 4 adalah 15. Jadi hasilnya untuk nomor 2 adalah min 3, 13 per 15. Gampang ya. Nah, ini saya tulis dulu ya. Jadi yang A itu adalah 1/8 ya. Yang tadi, kemudian yang B. Ini yang B setelah proses panjang hasilnya min 3, 13 per 15. Ini saya tulis ya. Min 3, 13 per 15. Lanjut ke soal yang C. Perhatikan yang C. Ini kalau yang C kita lihat di situ ada soal 7/1/3 dikurang 6 7/8. Nah, ini juga saya mau jadiin pecahan biasa dulu ya. Seperti tadi, untuk menjadikan pecahan biasa, ini dikalikan dulu nih. 3 kali 7 kan 21. 21 tambah 1 itu hasilnya adalah 22 ya. 22 per 3-nya pindahin sini. Dikurang 8 kali 6 adalah 48. 48 ditambah 7. 48 ditambah 7 itu 55 ya. Jadi 55 per, ini 8-nya tetap. Nah, kita lihat lagi di sini. Udah sama belum penyebutnya? Yang 1 3, yang 1 8. Berarti kan belum sama ya. Nah, kalau belum sama, kita samain dulu. Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 sama 8. Berapa? Bilangan berapa sih yang bisa dibagi 3 sama bisa dibagi 8? Itu adalah 24 ya. Berarti KPK-nya 24 ya. Nah, KPK-nya 24. Karena 24 itu bisa dibagi 3, bisa. Dibagi 8 juga bisa ya. Nah, kita hitung. 24 dibagi 3 itu 8. 8 dikalikan sama atasnya 22 ya. 8 dikali 22 itu 176. Berikutnya 24. Sekarang yang belakang ya. 24 dibagi 8 kan 3. Kalikan 55. 3 dikali 55 itu adalah 165. Nah, kita hitung.
176 dikurang 165 itu hasilnya adalah 15 ya. 11 ya. Harus 76 dikurang 165. Ya, 11 ya. Jadi 11/24. Nah, ini udah sederhana ya. Sudah tidak bisa disederhanain lagi. Jadi untuk yang C hasilnya adalah 11/24. Gini ya. 11/24. Lanjut ke soal yang terakhir, yang D ya. Nah, ini soal yang D. Oke, kita lihat untuk soal yang D. Perhatikan, di sini saya tulis dulu soalnya ya. 4/9, kemudian ditambah 11/18, ditambah 5/27, dikurang 4/2/3. Nah, ini berapa hasilnya? Ini untuk yang D ya. Hitung ya, kita hitung. Sama kayak yang tadi, ini saya jadikan pecahan biasa dulu ya. Kita ubah ke pecahan biasa. Ditambah 11/18, ditambah 5/27. Nah, ini ya, ininya diubah ke pecahan biasa. Tadi gimana untuk mengubah ke pecahan biasa? 3 dikali 4, kemudian ditambah 2 ya. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 2 itu adalah 14/3-nya pindahin ya, tetap ya. Nah, setelah selesai, ini kan belum sama nih penyebutnya ya. Kalau belum sama, harus kita samain gitu ya. Saya bikin kerangkanya dulu ya. Ini per, kemudian ditambah, ini per, tambah, per, kemudian dikurang per. Bilangan berapa sih yang bisa dibagi 9, bisa dibagi 18, bisa dibagi 27, bisa dibagi 3? Nah, itu pakai apa? Bilangannya itu adalah 54 ya. Karena 54 bisa dibagi 9, bisa dibagi 18, bisa dibagi 27, dan bisa dibagi 3 ya. Nah, berarti KPK-nya itu adalah 54 ya. Nah, ini saya jadiin 54. Nah, kita lihat lagi di sini. Sekarang kita nyari yang bagian atasnya. Dibagi dulu baru dikali ya. Dibagi dulu baru dikali. 54 dibagi 9 itu adalah 6. 6 kali 4 itu 24. Lanjut, 54 dibagi 18. 54 dibagi 18 itu adalah 3. 3 dikali 11 itu adalah 33 ya. 54 dibagi 27 itu kan 2. 2 dikali 5, 10. 54 dibagi 3 itu adalah 18. Nah, terus 18 dikali 14 ya. 54 dibagi 3, 18. 18 kali 14 kita hitung. Ini 8 kali 4, 32. Ini simpan 3 ya. 4 kali 1, 4 tambah 3 itu adalah 7. 1 kali 8, 8. 1 kali 1, 1. 2, 15 simpan 1, 252 ya. Oke, berarti ini hasilnya 252. Nah, ini udah, kalau sudah sama, kan bawahnya sudah sama nih. Kita tinggal hitung atasnya ya. 24 ditambah 33, kemudian ditambah 10. Itu hasilnya, ini saya tambahin dulu ya biar gampang ya. 24 tambah 33 tambah 10 itu hasilnya berapa? 67 ya. Per 54. Nah, kemudian dikurangin sama ini ya. 252 per 54. Nah, ini pasti nanti hasilnya minus lagi nih. Ini hasilnya pasti minus lagi. 67 dikurangi sama 252. Nah, kita hitung ya. Berarti nanti hasilnya minus. Minus berapa? Nah, kita kurangin. 252 dikurang 67. Ini 5, ini 8 ya. Ini 1 ya. 185. Jadi minus 185 per 54. Nah, atas lebih besar, berarti dijadikan pecahan campuran. Yuk, kita jadikan pecahan campuran. 185 dibagi 54 ya. Nah, yuk, kita hitung. 185 dibagi 54. 54 kali berapa yang mendekati tapi nggak boleh lebih. Kali 3, coba 162 ya. Nah, ini 3 ya. 54 kali 3 kan 162 nih. Kalau 54 kali 4 kebesaran ya. 4 kali 4 16, taruh 1, ini kan 216. Kebesaran ya, nggak bisa ya. Berarti dapatnya 3. Nah, 3 kali 54 kan 162. Nah, kita kurangin. Ini 3, ini 2. Nah, berarti dari sini kita lihat, ini minusnya saya pindahin ya. Minus
Nah, ini dapatnya kan 3 nih, dapatnya 3. 3-nya kita tulis, sisanya 23 kan? Nah, 23-nya di sini per 54-nya pindahin sini. Nah, gitu ya. Oke, jadi untuk yang bagian D, jawabannya adalah minus 3, 23 per 54. Ya, minus 3, 23 per 54. Nah, oke, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, diingat-ingat ya, penyebut ya, atau yang bagian bawah ya, ini bagian bawahnya atau penyebutnya itu harus disamain dulu. Sebelum disamain, dia tidak bisa dihitung. Oke? Selesai pembahasan sampai sini, semoga bermanfaat.